Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada kesempatan kali ini yang pertama Dr. Vita Nurhayani. Halo Dr. Vita Nurhayani. Assalamualaikum. Dan yang kedua Mas Hardian Cobo Eskopnes. Halo, Assalamualaikum. Untuk kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya tentang hal kesehatan. Untuk TKHI Haji tahun 2022. Monggo diperkenalkan dulu Mbak Vita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Vita Nurhayani dan alhamdulillah di tahun 2022 ini lolos sebagai TKH Tenaga Kesehatan Haji dan mendampingi kloter SUB 06. Udah gitu aja. Rumahnya Ponorogo, anak 2. Terima kasih Dr. Vita Nurhayani atas perkenalannya. Untuk yang kedua Mas Hardian Probo Eskopnes. Monggo Mas Hardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardian Probo Kirwanto Eskopnes, asli Madiun, tinggal di Caruban, anaknya 2. Sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Dah, cukup. Terima kasih Mas Hardian atas perkenalannya. Untuk interview pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu bagaimana peran TKHI dalam pelayanan kesehatan jamaah haji. Monggo. Ya, terima kasih Pak Abdul Haris. Ini nanti mungkin juga disambung oleh Mas Hadian. Peran TKHI di sini ada 3, yaitu membina, melindungi, dan melayani jamaah haji dalam artian dalam hal kesehatan. TKH melakukan pembinaan kesehatan, melindungi dalam hal kesehatan dan pelayanan kesehatan. Membina di sini dalam artian kita memberikan edukasi kepada jamaah bagaimana agar jamaah tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Dan TKH juga melakukan pelayanan kesehatan. Jadi pada saat jamaah ada yang sakit, TKH yang melayani kesehatan terhadap para jamaah. Juga apabila jamaah memerlukan rujukan dalam hal pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi, TKH lah yang berperan di sini. Ada tambahan mungkin Mas Hardian? Kemudian dalam hal tugas TKH yaitu melayani, yaitu TKH bertugas untuk melayani apa yang dibutuhkan oleh para jamaah dari Indonesia. Melayani dalam hal ini adalah dalam bidang kesehatan. Misal ada keluhan pusing, mual, atau tanda-tanda nggak enak badan yang kebanyakan karena cuaca di Arab Saudi ya dok. Ya. Ini kan sedang tinggi-tingginya. Ya kita sering harus mengedukasi agar para jamaah itu untuk waspada diri agar terhindar dari cuaca yang panas, yaitu dengan konsumsi air yang banyak, kemudian melembapi daerah wajah pakai APD, kacamata, pelindung kepala, dan kalau kaki sering dipakai kaos kaki atau pakai sepatu. Gitu dok ya? Yes. Ya, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaannya berikutnya, apa motivasinya untuk menjadi seorang TKHI? Monggo Dr. Vita. Yeah. Alhamdulillah ini kesempatan saya kedua menjadi TKH. Motivasi saya menjadi TKH adalah ingin menjadi pelayan tamu-tamu Allah, karena tamu-tamu Allah ini adalah orang-orang yang terpilih yang dipanggil Allah untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, dan alangkah bahagianya bila kita bisa melayani para tamu Allah ini dengan baik. Jadi kita berharap ada pahala di sini ya, pahala di sini kita bisa melayani tamu-tamu Allah, dan kita harapkan tamu-tamu Allah ini bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, dan tentunya tetap sehat selama menjalankan ibadah haji. Oke. Mungkin Mas Hardian ada tambahan, monggo. Ya, motivasi saya juga sama, yaitu dengan bangga bisa melayani para tamu Allah. Otomatis sesuai dengan jargonnya TKH, yaitu tugasku ibadahku. Jadi dengan mabrurnya para jamaah, otomatis pahala itu akan mengalir kepada kita semua yang menjadi tim di sebagai pelayannya tamu Allah. Oke, terima kasih. Kemudian, apa tantangan yang menjadi tantangan untuk TKHI? Tantangan pertama, kita jauh dari keluarga ya, ini suatu tantangan ya, apalagi saya punya anak kecil, satu anak saya itu masih TK, yang besar kelas 2 SD, tentunya menjadi tantangan tersendiri. Tetapi alhamdulillah
kita pasrah saja, titipkan kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga sebaik-baik penjagaan terhadap keluarga kita yang ada di tanah air. Kemudian tantangan berikutnya, ya karena TKHI ini jam kerjanya 24 jam, otomatis ada tantangan tersendiri dalam hal bagaimana kita bisa mengelola waktu untuk istirahat, karena bagaimanapun kita juga butuh istirahat, ini juga suatu tantangan tersendiri. Dan yang ketiga, kendala tantangannya adalah bahasa. Ya, bahasa ini menjadi tantangan tersendiri ya. Karena di Arab Saudi kita akan sering berinteraksi dengan masyarakat di sini ya, dengan pemilik hotel dan sebagainya, dan kebetulan saya kalau bahasa Arab itu tidak bisa, tapi kalau bahasa Inggris insya Allah bisa. Dan kendalanya di sini adalah para masyarakat di sini cenderung tidak bisa bahasa Inggris. Jadi kita kebanyakan bahasanya dengan menggunakan bahasa isyarat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam hal melakukan pelayanan kepada jamaah. Monggo Mas Adian. Ya, untuk tantangan dan kendalanya, ya pertama ini karena pembagian kloter itu kan tidak dari satu daerah. Kalau dulu awal-awal sebelum pandemi Covid ini, otomatis tenaga kesehatan itu biasanya diambilkan dari daerah. Nah, karena ini dioplos campuran dari beberapa daerah, otomatis kedekatan kami baru terbentuk beberapa saat. Ya, itu kendalanya. Yang kedua, saya kan ini kendala juga sama seperti Dokter Pita, bahasa. Kemudian kalau bahasa itu, ya itu kendalanya di bahasa aja. Saya kira seperti itu. Nanti bisa dikoordinasikan dengan Pak Karu dan Pak Karomnya yang dari pondok, Pak Yai. Ya gitu udah ke. Makasih. Untuk berikutnya, apakah ada visitasi dari TKHI untuk mengecek kondisi kesehatan jamaah? Dilaksanakan berapa kali dalam seminggu? Ya, visitasi ini adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan. Insya Allah setiap hari kita visitasi kepada jamaah. Namun ya tidak setiap hari semua jamaah kita kunjungi, tidak. Kita visitasi itu pasti memiliki target ya, dalam artian hari ini yang divisitasi siapa, kita sudah punya daftarnya. Jadi visitasi tetap kita laksanakan setiap hari. Harapan kita dengan kita lakukan visitasi ini, masalah kesehatan yang dialami oleh jamaah ini tertangani secara dini, tidak berlarut-larut masalah kesehatannya, jadi jamaah tetap bisa sehat dalam menjalankan ibadah haji. Kemudian kita juga memberikan edukasi kepada para jamaah bagaimana caranya agar selama menjalankan ibadah haji ini mereka bisa mencegah penyakit yang mungkin akan bisa didapatkan di tanah suci ini. Dalam artian sekarang suhunya amat sangat panas seperti yang diaturkan Mas Adian tadi. Di Madinah sekarang ini berkisar sekitar 47 lah, 40 derajat Celcius. Jadi jamaah kita edukasikan bagaimana caranya dia bisa melindungi dirinya di cuaca panas, seperti pemakaian APD, sering semprot-semprot wajah, kemudian alas kaki harus tetap dipakai, kalau masuk ke dalam masjid dimasukkan ke dalam kantong plastik dan tetap harus berada di genggamannya, dalam artian tidak boleh dititipkan di tempat penitipan, agar kalau pulang dari masjid alas kakinya tetap bisa dipakai. Kurang lebih seperti itu, Pak Abdul Haris. Untuk pelaksanaannya sendiri tiap malam, setiap hari, atau berapa? Kita biasanya melakukan visitasi itu di jam-jam saat jamaah ada di kamar. Ya, karena jamaah ini kan ada ritme waktunya tersendiri ya di kamar ya. Biasanya setelah subuh itu jamaah berada di kamar atau malam hari. Karena banyak jamaah yang nerus dari sholat zuhur ke sholat asar, kemudian nerus dari sholat maghrib ke sholat isya. Nah, biasanya jamaah ini berada di kamar setelah subuh sama setelah isya, kesirangan seperti itu. Mungkin Mas Robo. Ya, saya bisa menambahi, di kami visitasi itu ada yang diutamakan dan kemudian ada yang visitasi rutin. Yang diutamakan dan resiko tinggi, misalkan ada penyakit pemberat seperti tensi tinggi, gula, terus kemudian ada penyakit penyerta lain, kita utamakan dan kita pantau, kita nomor HP-nya kita catat dan nomornya kita catat. Kemudian kalau ada kendala, sewaktu-waktu kami dengan tim Dokter Pita dan tim kesehatan haji itu insya Allah 24 jam, kecuali kami pas waktu ada pelayanan mungkin agak slow respon gitu. Oke, saya kira seperti itu. Oke. Dan untuk yang terakhir ini, saran kepada jamaah supaya tetap fit, sehat selama berada di tanah suci. Monggo. Kepada para jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia, wabil khusus kepada jamaah kloter 6 SUB,
perjalanan kita di Tanah Suci masih amat sangat panjang. Insya Allah kita di Tanah Suci akan masih ada sisa waktu 36 hari lagi. Sementara Arafah masih panjang. Haji itu adalah Arafah. Jadi siapa yang fisiknya kuat, dialah yang bisa datang ke Arafah. Jadi mari kita jaga energi kita semaksimal mungkin, kita hemat energi kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat melaksanakan rukun wajib haji kita semuanya dalam kondisi sehat. Amin, amin, alamin. Monggo Mas Roto, mungkin ada tambahan khusus? Untuk tambahan bagi para jamaah, Bapak Ibu, agar hajinya itu mabrur mabrurah, perbanyak doa, batasi aktivitas yang kira-kira Bapak Ibu itu kurang begitu fit, lebih baik istirahat di kamar, makan yang teratur, banyak minum, banyak-banyaklah berdoa agar kita bisa melaksanakan prosesi haji itu sampai selesai. Gitu aja. Terima kasih kepada Dr. Vita dan Mas Ardian Bobo atas penjelasannya. Sekian untuk interview pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi